ada waktu kita teruskan, mungkin kita nambah sedikit tentang orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, yaitu ada 8 kelompok. Yang pertama fakir. Siapa fakir itu? Wa huwa allazi laisa lahu malun wala kasbun aslan aw lahu kasbun aw malun walakin la yaqa'u mawqi'an min kifayatihi. Orang yang tidak punya harta, tidak punya kerja sama sekali, itu fakir. Atau punya kerja atau punya harta tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Contohnya yang tidak mencukupi kebutuhannya, misaluhu yahtaju fi syahri 500 riyal, 500 riyal. Dalam sebulan dia butuh 500 riyal. Wa yuhasilu aqalla min khamsina wa mi'atai riyalan, tapi penghasilannya kurang dari 250 rial, jadi gak sampai separuh penghasilannya, sementara kebutuhannya 500. Itu masuk kategori fakir. Yang kedua, mustahiquz zakah yang kedua adalah miskin. Wa huwa alladzi lahu malun aw kasbun yaqa'u mawqi'an min kifayatihi wa la yakfihi bi ayyuhasila fawqa nisfi ma yakfihi. Punya harta, punya kerja tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Contohnya, misaluhu yahtaju fi syahri 500 riyal wa yuhasilu 400 riyal. Kebutuhannya 500 selama sebulan tapi penghasilannya 400. Jadi tinggal kurang sedikit. Itu masuk kategori miskin. Kalau yang fakir penghasilannya tidak sampai separuh dari kebutuhannya. Kemudian yang ketiga al-amil wa yusamma as-sa'i wa huwa alladhi yasta'milu al-hakim fi ahli zakawat min arbabiha wa sarfiha ila mustahiqiha. Yang ketiga termasuk mustahiquz zakat, orang yang berhak mendapatkan zakat adalah amil. Amil ini diangkat oleh hakim yang diberi tugas untuk mengambil zakat dan memberikannya kepada orang yang berhak. Jadi kalau tidak diangkat oleh hakim, dalam hal ini adalah pemerintah, bisa lewat Kemenak, KUA atau yang lain yang berwenang, itu yang diangkat oleh pemerintah. Kalau tidak diangkat oleh pemerintah, namanya bukan amil. Karena bukan amil, maka tidak berhak mendapatkan bagian zakat. Dan bahkan nanti cara pendistribusian bagi yang bukan amil ini lebih repot, karena statusnya bukan amil. Oleh karena itu, kebiasaan di masyarakat biasanya zakat fitrah disalurkan melalui masjid, mungkin lewat media LTNU yang menyimak ini dianjurkan agar panitia yang ada di masjid, panitia zakat itu melegal formalkan kepanitiaannya paling tidak ke Basnas, dan Basnas itu nanti akan diberi semacam sertifikat mungkin, tapi statusnya bukan amil tapi UPZ, yaitu unit pengumpul zakat. Tapi itu sudah masuk legal formal sehingga bisa menjadi bagian dari amil. Kalau sudah bisa menjadi bagian dari amil, maka dia berhak mendapatkan bagian zakat dan lebih leluasa dalam pendistribusian zakat. Yang keempat dari orang yang berhak mendapatkan zakat adalah al-mu'allafatu qulubuhum, orang yang baru masuk Islam. Ya, ada yang baru masuk Islam, niatnya lemah, masih belum mantap Islamnya, dia juga berhak mendapatkan zakat. Ataupun sudah mantap Islamnya, dia tokoh sebelum dia masuk agama Islam, dia merupakan tokoh. Ketika diberikan zakat, harapannya pengikutnya banyak yang juga ikut masuk Islam. Itu juga masuk yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum. Yang kelima, al-mukatab, budak mukatab, sekarang sudah gak ada. Yang keenam, al-gharim, orang yang mempunyai tanggungan hutang, tapi tanggungan hutangnya itu li ghairi maksiatin, bukan untuk maksiat. Kalau banyak hutangnya habis nangke bahasa Indonesianya, nangke ludruk, nangke orkes, banyak hutangnya, itu bukan gharim yang berhak mendapatkan zakat. Di sini pengertian gharim ini tidak mesti hutangnya sendiri, bisa untuk kemanfaatan orang lain. Misalkan yang pertama,
orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang. Ada dua orang berseteru, ini supaya tidak tengkar, maka diberi uang atau apa, dan uang itu misalkan didapat dari hutang. Nah, itu juga masuk kategori gharim yang berhak mendapatkan zakat. Ataupun kiai, tokoh, ustadz bangun madrasah, bangun musalla, bangun masjid, hutang karena sudah mendesak akhirnya terpaksa hutang. Nah, itu juga berhak mendapatkan zakat, masuk kategori gharim dan lain sebagainya. Termasuk orang yang menanggung hutang orang lain. Ada orang menanggung hutang orang lain, kemudian dia juga berhak mendapatkan zakat, tapi syaratnya kalau si orang yang menanggung ini memang tidak mampu untuk menyaur tanggungannya itu, dan hutangnya sudah mencapai tempo, sudah jatuh tempo, dan juga orang yang ditanggung juga tidak mampu untuk melunasi hutangnya, itu juga berhak mendapatkan zakat. Yang ketujuh, al-ghuzat, yaitu fisabilillah, orang-orang yang berperang membela agama Allah. Dalam satu pendapat, fisabilillah ini diartikan sabilil khair, jalan-jalan kebaikan. Oleh karena itu orang yang berjuang dalam kebaikan itu juga masuk fisabilillah menurut pendapat ini. Tapi pendapat ini dianggap pendapat yang sangat lemah, karena fisabilillah ini khusus pada orang yang berperang, yang itu pun tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Oleh karena itu, zakat fitrah yang biasa terjadi di masyarakat kepada ustadz, kepada kiai, itu bukan nama atas fisabilillah, bukan atas nama fisabilillah, tapi atas nama salah satu yang lain, bisa fakir, bisa miskin. Dan di dalam bab zakat, fakir dan miskin itu tidak sama dengan status fakir miskin di masyarakat. Kalau di masyarakat yang namanya fakir ya sudah seperti itu, miskin seperti itu. Dalam bab zakat tidak. Bahkan di Ihya dijelaskan, kadang orang yang punya harta banyak itu tidak bisa dikelompokkan pada miskin. Sedangkan orang yang hanya punya satu kapak itu dikelompokkan pada orang kaya, sehingga tidak berhak mendapatkan zakat. Ini kalau dijelaskan nanti panjang lebar. Jadi intinya, zakat fitrah ataupun zakat yang lain kepada kiai dan ustadz itu kurang pas kalau di atas namakan fisabilillah. Bisa masuk gharim, bisa tadi orang yang punya hutang, bisa fakir miskin, ataupun fisabilillah tapi mengikuti pendapat mazhab Maliki yang mengatakan fisabilillah ini masuk fisabilil khair, sekalipun ini khusus zakat mal menurut siapa? Menurut mazhab Maliki. Tapi kita bisa mentalfik, yaitu mencampur dua mazhab. Mazhab Syafi'i, fisabilillah ini bisa berhak mendapatkan zakat fitrah. Mazhab Maliki mengartikan fisabilillah ini sabilil khair. Tapi di situ terjadi talfik, yaitu mencampur aduk mazhab. Tapi talfik menurut sebagian ulama itu diperbolehkan. Yang terakhir dari mustahiquz zakat adalah ibnu sabil wa huwal musafir, yaitu musafir atau orang yang dalam keadaan di luar rumahnya, jauh, mau kembali ke rumahnya tidak ada biaya, itu juga termasuk kategori ibnu sabil. Ini mungkin kita cukupkan tentang kajian zakat, fikih zakat. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, berbarokah. Dan kepada para kiai, para ustadz, para alim, jika menemukan apa yang kami sampaikan keterangan yang kurang tepat, mohon dibetulkan. Sekian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.